Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfikar Mukhtar. Kali ini akan membahas tentang materi komputer jaringan dasar. Ayo silakan disimak guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita mulai materinya guys. Pertama, pendahuluan. Yang kedua, kita membahas jenis-jenis jaringan komputer. Yang ketiga, kita akan membahas topologi jaringan komputer. Dan yang keempat adalah media transmisi data. Lanjut guys. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Sedangkan komputer jaringan adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih unit komputer yang didesain untuk berbagi sumber daya. Berikut kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer guys. Jenis jaringan komputer pertama adalah LAN, Local Area Network. 1. LAN adalah suatu jenis jaringan komputer milik pribadi dan dengan jangkauan jarak hanya beberapa kilometer. 2. LAN menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal. 3. LAN memiliki kecepatan akses sekitar 10 sampai 100 Mbps. Yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. 1. MAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan gedung dengan gedung lainnya dari suatu kota ke kota lainnya. 2. Biasanya jaringan ini membutuhkan operator komunikasi. 3. Jangkauan jaring ini berkisar antara 10 sampai 50 km. 3. WAN, Wide Area Network. 1. WAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan suatu negara dengan negara lain. 2. Jaringan WAN bisa saja menggunakan gabungan dari LAN dengan MAN. 3. Jaringan WAN menggunakan media fiber optik. Yang keempat adalah wireless. 1. Wireless adalah sebuah teknologi jaringan yang dibangun tanpa menggunakan media kabel. 2. Media yang digunakan dalam jaringan wireless adalah gelombang radio, inframerah, Bluetooth, dan microwave. Sekarang kita perhatikan keuntungan dan kerugian menggunakan jenis jaringan komputer seperti LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, dan wireless. Dari 4 jenis jaringan komputer ini guys, masing-masing memiliki keuntungan dan kerugian jika digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, berikut kita akan membahas materi topologi jaringan komputer guys. Topologi jaringan komputer terdiri dari topologi star. Pada topologi ini, setiap komputer dihubungkan melalui sebuah pusat yang dinamakan konsentrator. Keuntungan topologi ini adalah mudah menambah jaringan baru. Sedangkan kerugian topologi ini adalah dapat terjadi collision atau tabrakan. Kedua, topologi bus. Pada topologi ini dihubungkan langsung dengan media transmisi dan konfigurasi yang disebut bus. Kerugian topologi ini adalah penggunaan kabel yang sedikit dan pengembangan yang mudah. Kerugian topologi ini adalah jaringan akan terganggu apabila ada komputer yang rusak guys.
3. Topologi token ring. Untuk topologi ini, setiap komputer harus dihubungkan satu dengan yang lain dan hubungan ini akan membentuk loop tertutup. Keuntungan topologi ini adalah hemat kabel, sedangkan kerugian topologi ini adalah sukar untuk mengembangkan jaringan sehingga jaringan tersebut nampak menjadi kaku. Keempat adalah topologi tree. Topologi ini hanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan susunan yang berbeda. Topologi tree merupakan pengembangan dari topologi star. Keuntungan topologi ini adalah mudah dalam menambah jaringan. Kerugian topologi ini adalah jika salah satu konsentrator atau central node mengalami kerusakan, maka subnode yang ada di bawahnya akan terganggu, guys. 5. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi yang dibangun dengan memasang link di antara semua node. Keuntungan topologi ini adalah memiliki tingkat redundansi yang tinggi. Sedangkan kerugian topologi ini adalah membutuhkan biaya yang cukup besar dan tingkat praktis, guys. Sekarang yang terakhir adalah 4. Media transmisi data. Media transmisi data umumnya dibagi menjadi 3 adalah sebagai berikut. Pertama, kabel UTP. Kabel UTP adalah memiliki jarak maksimal 100 meter. Kabel ini memiliki 2 jenis urutan penyusunan kabel, yaitu strike dan crossover. Yang kedua adalah kabel STP. Kabel STP adalah kabel yang memiliki keunggulan yaitu tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Kekurangan kabel ini adalah mahal, sulit dipasang, dan jangkauannya pendek. Ketiga adalah fiber optik. Fiber optik adalah kabel yang menggunakan kaca sebagai media transmisi data. Fiber optik terdiri dari core, cladding, dan coding. Dengan berakhirnya pembahasan media transmisi data, maka berakhir pula materi komputer dan jaringan dasar, guys. Terima kasih Anda telah menonton dan menyimak dengan baik video ini. Kunci sukses jika Anda tekun dan berusaha. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.